Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman maupun Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen dan teman-teman semua yang berbahagia, tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Allahumma. Adanya saya di sini untuk berbagi sedikit ilmu yang saya miliki kepada kalian semua tentang zakat dan manfaat zakat bagi kesehatan psikologi. Sebelum membahas topik utama manfaat zakat bagi kesehatan psikologi, Islam adalah agama yang amat sangat sempurna, agama yang memberikan paduan tentang tegas dan secara dinamis terhadap segala aspek yang ada di dunia ini, kapan saja dan di mana saja dalam keadaan situasi apapun. Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Tuhannya saja, namun juga mengatur masalah muamalah, yaitu hubungan manusia antar manusia. Semua itu telah diatur secara rinci dan baik oleh ajaran agama Islam. Islam memunculkan rasa kepedulian yang amat sangat tinggi untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Nah, kepedulian ini bisa dilihat dari beberapa ajaran agama Islam yang memiliki fungsional sosial yang salah satunya yaitu zakat. Kata zakat itu secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab yaitu zakat, yang berarti berkah, tumbuh, bertambah, dan bersih. Nah, sedangkan secara terminologis itu di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Nah, zakat ini itu merupakan rukun Islam yang keempat, di mana kewajiban umat muslim yang mampu untuk membayarkannya dan diperuntukkan bagi mereka yang menerimanya. Dan zakat ini itu bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar rahimin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, hukum zakat ini adalah wajib. Zakat selain menghubungkan kita dengan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bisa berbagi kepada sesama manusia atau yang sering kita sebut yaitu haqqul minannas. Individu yang telah wajib berzakat dengan sengaja tidak menunaikan, itu sama artinya dengan menghancurkan salah satu sendi-sendi di dalam Islam. Di dalam konteks keberagamaan, individu yang sengaja atau menentang berzakat dianggap telah keluar dari ajaran Islam atau murtad. Berikut 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin, yang ketiga yaitu amil zakat, yang keempat yaitu mu'af, yang kelima yaitu budak, golongan keenam yaitu gori, 7 yaitu sabilillah, yaitu ibnu sabil. Meski dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu yang mampu, namun apabila dilihat dari 8 aspek penerimaannya tadi, itu menunjukkan nuansa solidaritas yang amat sangat tinggi dan jaminan sosial. Nah, dengan hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban berzakat itu prinsip utamanya adalah membangun dan menumbuhkan rasa empati serta karakter akan suka menolong terhadap sesama. Nah, sekarang yaitu inti pembahasan, yaitu manfaat zakat bagi kesehatan psikologi. Nah, kesehatan adalah suatu keseimbangan aspek kebutuhan manusia dalam semua dimensinya, baik dimensi fisik, intelektual, sosial, emosional, lingkungan, dan spiritual.
Nah, kesehatan yang optimal itu akan dapat dicapai jika semua dimensi-dimensi tersebut itu berjalan secara seimbang. Dan kaitannya dengan kesehatan jiwa, para muzaki yang menunaikan kewajiban zakatnya itu dinilai memiliki tingkat kematangan emosional dan spiritual yang memiliki jiwa perhatian, empati, dan membantu kepentingan orang lain. Nah, dipandang dari sudut psikologi, ketiadaan jiwa tersebut itu dalam diri seseorang merupakan tanda ketertinggalan dan kematangan sosial. Nah, pengabaian sikap acuh tak acuh dan kurangnya rasa tanggung jawab moral adalah itu tandanya muncul atau adanya gangguan psikologis dan penyakit kejiwaan. Kegiatan membantu orang lain itu dapat memberikan efek teratasinya stres dan depresi yang dialami setiap individu itu. Nah, stres dan depresi sendiri adalah gangguan mental yang bersifat internal di dalam diri dan terfokus pada diri sendiri. Maka dengan kegiatan menolong, altruisme, meringankan beban hidup orang lain dan memperhatikan keperluan orang lain, itu individu tersebut akan memiliki kesempatan mengalihkan perhatian mereka dari masalah internal itu. Nah, pikirannya juga akan teralihkan pada suatu yang di luar dari dirinya. Nah, dengan demikian itu hati dan pikirannya menjadi seimbang dan stabil, serta perhatian serta energinya itu tersalurkan pada hal-hal yang positif. Nah, pada akhirnya hal ini itu membuat psikis seseorang merasa tentram, damai, dan tidak lagi merasa terbebani oleh masalahnya itu. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antaranya penyumbang kemunculnya gangguan kejiwaan yaitu bakhil dan kikir. Nah, kedua sifat tercela ini tuh menghalangi seseorang berbuat baik kepada orang lain dan bahkan menahan dirinya untuk mengerjakan amal kebaikan. Nah, maka biasanya orang yang bakhil dan kikir itu akan merasakan hidupnya itu sempit, jiwanya resah, jauh dari rasa tenang, dan selalu mendatangkan permusuhan dari orang lain. Nah, semua itu merupakan gejala gangguan kejiwaan yang harus segera diatasi. Nah, di antara jalan mengatasinya itu adalah dengan memaksa jiwa untuk membantu dan menolong orang lain. Nah, dengan menunaikan zakat yang sangat bermanfaat, ini bisa membantu bagi kesehatan psikologi. Muatan zakat ini akan menyucikan dan merubah jiwa seseorang yang dari bakhil menjadi dermawan, terlalu cinta dunia menjadi suka berbagi atau berbuat baik, menumpuk-numpuk harta itu menjadi gemar berbagi dengan sesama, takut miskin itu membuat zakin menjadi berkecukupan, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, orang yang menunaikan zakat itu dengan ikhlas dan penuh kesadaran akan manfaat yang telah diberikan serta tujuan apa yang dicapai akan mendapati jiwa menjadi sehat. Dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas tadi, yaitu dalam tatanan kehidupan manusia itu diatur sedemikian rupa persoalan ekonomi diformat dengan bentuk zakat. Nah, sebagai ibadah zakat itu merupakan kewajiban, namun pada sisi lain zakat itu mengandung aspek psikologis dan memberi pengaruh pada kesehatan moral. Nah, pada pendidikan zakat itu manusia diajarkan tentang penyucian harta dan diri. Nah, menyerahkan harta itu bukan dipandang sebagai suatu pengurangan, melainkan sebagai penyucian harta itu sendiri. Manusia akan terhindar dari penyakit gangguan mental tersebut. Nah, sifat buruk tersebut itu berganti menjadi sifat yang saling menghargai, rasa empati, saling memiliki, dan menghormati persaudaraan yang amat sangat tinggi. Semakin sering ibadah sedekah atau zakat ditunaikan, itu maka semakin besar pula energi positif yang akan dirasakan. Keikhlasan dalam beramal itu menjadikan orientasi hidup semata-mata mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan mendorong pemilik itu ikhlas dan gemar beramal, ringan menolong orang lain, penuh harapan, tidak mudah menyerah hadapi rintangan. Kebahagiaan itu ada 3 aspek. Yang pertama bersabar, bersyukur, dan ikhlas tentunya. Demikian penyampaian materi kultum pada siang hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.